Halo semuanya, Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya semuanya? Baik, selamat datang di sesi Cahaya Kebenaran, Memimpin dengan Kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mengeksplorasi pesan dari Yesaya 62 ayat 1-5. Nah, pesan ini adalah panggilan untuk pemulihan, pembaruan, dan kepemimpinan yang mencerminkan keberadaan dan kemuliaan Tuhan. Bagi bapak-bapak, para personal, dan juga para pimpinan perusahaan, sebagai juga pemimpin bisnis, nah pesan ini menjadi sangat relevan buat Bapak dan Ibu. Di sini kita diajari bagaimana Tuhan memanggil kita untuk memimpin dengan integritas, kebijaksanaan, dan sukacita. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana prinsip-prinsip Tuhan dapat membimbing kita dalam setiap keputusan dan tindakan Bapak dan Ibu. Di sini Bapak-Bapak dan Ibu akan ada teks Yesaya 62 ayat 1-5 sebagai teksnya.
Well, I think he's going through his speech right now, or overnight with a red pen, and he's going to make all that language even tougher, even more about this being a fight, an existential fight between Russia and the U.S. And I also expect that there's a high potential that we'll see another kind of missile barrage attacking Kyiv because these folks on his right flank. We are going into Iraq to liberate and not to conquer. We will not fly our flags in their country. Now, there are some who are alive at this moment who will not be alive shortly. Those of them who do not wish to go on that journey, we will not send them. As for the others, I expect you to rock their world. Wipe them out, if that's what they choose. If you are ferocious in battle, remember to be magnanimous in victory. Iraq is steeped in history. It is the site of the Garden of Eden, of the Great Flood. It is the birthplace of Abraham. You tread lightly there. We are going into battle against a tough and determined enemy. I can't promise you that I will bring you all home alive. But this I swear, before you and before Almighty God, that when we go into battle, I will be the first to set foot on the field, and I will be the last to step off, and I will leave no one behind. Dead or alive, we will all come home together. So help me God. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca teks dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Nah, di Yesaya 62 ayat 1 Tuhan berkata, "Demi Sion, aku tidak akan berdiam diri." Nah, ini adalah pernyataan komitmen yang teguh untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Bapak-bapak sebagai pemimpin dan juga sebagai profesional, kebenaran harus menjadi landasan setiap keputusan Bapak dan Ibu. Nah, cahaya kebenaran yang Bapak dan Ibu pancarkan akan membawa dampak bagi tim dan juga organisasi Bapak dan Ibu. Kita bisa mengambil sebagai contoh Bert Senner. Dia adalah seorang pemimpin intelijen Amerika, selalu memprioritaskan kejujuran meski dalam situasi yang penuh tekanan. Dan ini menunjukkan bahwa memimpin dengan kebenaran menghasilkan kepercayaan dan arah yang jelas. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Bapak-bapak bisa melakukan bangun budaya transparansi dalam organisasi Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu bisa melakukan ambil keputusan berdasarkan integritas, bahkan ketika kebenaran itu sulit diterima. Juga jadilah komunikator yang jelas, menyederhanakan kompleksitas, agar tim Bapak dan Ibu dapat memahami tujuan besar Bapak dan Ibu. Dan ini juga perlu Bapak lakukan, yaitu menanyakan pada diri Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu memimpin dengan kebenaran? Dan juga apakah di mana Bapak dan Ibu perlu meningkatkan kejelasan dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu?
In a volatile world, the solar harvest beats every other source of energy, the cheapest electricity and the quickest way of replacing Russian gas with clean, secure power. And yet the government's energy strategy gave top billing and strongest commitments to wind and nuclear. The UK now has 14 gigawatts of solar generating capacity. The government hopes that will increase by up to 5 times by 2035. But the energy strategy set bolder, more comprehensive targets for 8 nuclear reactors and 50 gigawatts of wind turbines. That's despite solar's advantage. Saudara-saudara yang terkasih dalam mata Yesus, sekarang kita melanjut di Yesaya 62 ayat 4. Berbicara tentang transformasi luar biasa. Dikatakan demikian. Engkau tidak akan disebut terlantar. Engkau akan disebut Hepzibah dan tanahmu Beulah. Nah, nama-nama ini berarti adalah kesukaanku ada padanya dan menikah, melambangkan pemulihan dan kelimpahan. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin, hal ini menjadi panggilan untuk membawa pembaruan, baik dalam kehidupan pribadi, tim, maupun organisasi bapak dan ibu. Tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk dipulihkan jika bapak dan ibu memiliki visi dan komitmen. Coba kita lihat Indonesia yang kini menjadi pemimpin dalam teknologi hijau atau green technology dengan visi yang jelas dan investasi yang berani. Nah, di sini Indonesia berhasil mentransformasi dirinya untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk pemulihan ini? Pertama adalah kenali area hidup atau organisasi bapak dan ibu yang membutuhkan pembaruan. Kedua, investasikan dalam inovasi dan adaptasi. Karena perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Ketiga, dorong tim bapak dan ibu untuk memandang tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Lalu bapak-bapak bisa memikirkan bagaimana bapak dan ibu dapat memimpin transformasi di lingkungan hari ini. And inspired me to become a photographer. Boxing remains my passion, but photography is my calling. Both require dedication. It all comes down to precision, putting in that work, constantly learning, and just going hard to be the best. There's also a lot of joy in the process. The folks at Wide Angle Youth Media gave me the tools to start my photography career. The skills I learned supported me in starting my own photography business and gained new experiences. And join me in officially welcoming Master Chief Britt Slabinski to the White House. Special man, a truly brave person. Today we pay tribute to Britt's heroic service, and we proudly present him with our nation's highest military honor, and I would go so far as to say our nation's highest honor. Britt and his teammates were preparing to exit the helicopter onto the mountain when their aircraft was struck by a machine gun and machine gun fire like they've never seen before, and a rocket-propelled grenade from Al-Qaeda terrorists down below. The odds were not good. They were not in their favor. But Britt and his team didn't even hesitate for a moment. They made their decision. For them, it was an easy one. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita bisa melihat lagi di Yesaya 62 ayat 3, yaitu menggambarkan Zion sebagai mahkota kemuliaan di tangan Tuhan. Nah, mahkota ini melambangkan nilai, kehormatan, dan tujuan. Nah, sebagai pemimpin, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah penjaga mahkota, yaitu adalah sebagai
refleksi dari kemuliaan Tuhan dalam setiap tindakan Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa mengambil contoh seperti Bert Sender memberikan contoh luar biasa dalam hal ini. Nah, selama karirnya, ia memodernisasi intelijen untuk lebih efektif dan akurat, memastikan bahwa nilai-nilai seperti integritas dan keunggulan tetap dijunjung tinggi. Nah, bagaimana kita mencerminkan keunggulan? Yaitu adalah Bapak dan Ibu bangun budaya keunggulan dengan terus belajar dan berinovasi. Juga Bapak dan Ibu rayakan pencapaian kecil dan besar sebagai tonggak perjalanan. Dan juga Bapak dan Ibu berikan teladan melalui integritas dan keputusan yang bijak. Lalu kemudian Bapak dan Ibu menanyakan pada diri Bapak dan Ibu, yaitu apakah kepemimpinan Bapak dan Ibu mencerminkan nilai-nilai pada Tuhan? Nah, bagaimana hal ini bisa mendorong keunggulan di tim Bapak dan Ibu? Like me, oh, oh, can't see you, it touched in my eyes, the writing's going on, oh, oh, you're like me, do you wanna be like me, oh, oh. For you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. How good can a team be? Seriously, how powerful is teamwork? Great teamwork. I mean, really ask that question. Who defines the limit? And what if we were to push that edge? Stop to think about this for a moment and realize that every team that accomplished the untouchable, every team that got out there, every team that had done what had never been done before. Believe it or not, I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, kita melihat sekarang di Yesaya 62 ayat 5, yaitu memberikan gambaran indah tentang sukacita. Seperti seorang pengantin pria bersukacita atas pengantin perempuan. Demikianlah Tuhanmu akan bersukacita atasmu. Nah, sebagai seorang pemimpin, hal ini dipenuhi sukacita yang menciptakan budaya kepercayaan, kolaborasi, dan ketahanan. Nah, sukacita adalah kekuatan yang menyatukan tim Bapak dan Ibu sehingga mereka menjadi percaya pada visi besar Bapak dan Ibu. Nah, kita juga bisa belajar dari seorang Bert Sender yang memimpin dengan sukacita ketika ia memprioritaskan bimbingan kepada generasi pemimpin berikutnya. Ia tahu bahwa investasi pada orang lain adalah investasi untuk masa depan. Lalu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan supaya menjadi pemimpin dengan sukacita? Yaitu adalah 1, rayakan kontribusi tim Bapak dan Ibu, baik yang besar maupun yang kecil. 2, bangun kepercayaan melalui empati dan komunikasi yang terbuka. 3, pastikan bahwa visi kepemimpinan Bapak dan Ibu selaras dengan nilai-nilai yang abadi.
Bapak-bapak kemudian bisa merenungkan hal ini. Itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa menciptakan budaya sukacita dan kolaborasi dalam memimpin organisasi Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari video sebelumnya kita bisa tadi melihat bagaimana mengenai gambaran tentang kebijaksanaan, integritas, dan ketahanan. Dan ini kita belajar juga bagaimana hal ini melambangkan sebagai dampak global buat Bapak dan Ibu, sehingga menjadi ini yang menjadi relevan buat Bapak dan Ibu. Nah, di Yesaya 62 ini menawarkan pelajaran abadi yang relevan untuk kepemimpinan modern, yaitu adalah apa? Pertama adalah kebijaksanaan, yaitu cari kejelasan melalui doa dan penelitian. Dua, integritas, yaitu adalah pegang teguh nilai-nilai etis dalam setiap keputusan. Tiga, kepemimpinan pelayanan, yaitu adalah fokus pada pemberdayaan orang lain. Dan keempat, ketahanan, yaitu siapkan tim Bapak dan Ibu untuk menghadapi perubahan dengan strategi yang fleksibel. Dan kelima, keberlanjutannya itu pimpin dengan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Nah, prinsip-prinsip yang Bapak dan Ibu lakukan dalam dunia yang terus berubah ini adalah Bapak-bapak sebagai pemimpin, Bapak-bapak dan Ibu memiliki kekuatan untuk membawa dampak positif yang abadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita setelah mempelajari tadi Yesaya 62 ayat 1-5 ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan
bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi tentang mencerminkan kebenaran, pemulihan, dan sukacita Tuhan. Nah, ketika Bapak dan Ibu melangkah untuk memimpin tim Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa keputusan Bapak dan Ibu memiliki kekuatan untuk menginspirasi perubahan besar. Berjalanlah dengan berani, pimpin dengan integritas, dan muliakan Tuhan dalam segala. Terima kasih telah mengikuti sesi Cahaya Kebenaran memimpin dengan kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan. Stay profesional. Amin.